Anies nyapres berhadapan dengan Prabowo Subianto. Apakah Anies dianggap menikung Prabowo? Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menilai tidak ada etika yang dilanggar oleh Anies Baswedan jika nanti harus berhadapan dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Hal ini disampaikan Bawono terkait munculnya penilaian bahwa untuk yang kedua, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kembali ditinggalkan gubernur yang didukung dan diusung dalam Pilkada DKI Jakarta. Sebelumnya, pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2012, Prabowo Subianto memiliki peran sangat besar dalam mengusung Joko Widodo Basuki Cahayapurnama melalui koalisi PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Namun di tahun 2014, Joko Widodo memilih maju dalam pemilihan presiden untuk berhadapan dengan Prabowo Subianto. Dikatakan Bawono, baik Joko Widodo maupun Anies Baswedan bukanlah kader Partai Gerindra, sehingga tidak tepat apabila dikatakan Prabowo Subianto ditikung orang-orang yang pernah ia usung di Pilkada DKI Jakarta. Dijelaskannya, hal itu dapat terjadi karena demokrasi elektoral di Indonesia ini menganut pemilihan presiden secara langsung. Jadi, meskipun calon presiden maju dan diusung oleh partai politik, tetapi partai politik tidak dapat mengikat calon presiden itu agar di kemudian hari ia tidak melampaui kepemimpinan partai politik bersangkutan. Apalagi jika bukan kader partai politik tersebut. Karena itu, lanjut Bawono, bila nanti dalam pemilihan presiden mendatang Anies Baswedan harus berhadapan dengan Prabowo Subianto, tidak perlu lagi dipersoalkan. Karena hal itu tidak melanggar hukum atau juga etika politik. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum atau Waketum Partai Gerindra Fadlizon menanggapi tentang viralnya video tentang Anies yang tidak akan maju pada Pilpres jika berhadapan dengan Prabowo. Menurut Fadlizon, setiap orang mempunyai hak untuk menentukan pilihannya. Saya nggak tahu itu videonya kapan ya, tapi saya kira ya setiap orang pasti punya hak untuk menentukan pilihan-pilihannya, kata Fadlizon kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 5 Oktober 2022. Fadlizon berharap dinamika politik terus berjalan dengan baik dan sehat. Menurutnya, masyarakatlah yang akan menentukan pilihan-pilihan itu. Fadlizon enggan berspekulasi apakah pernyataan Anies dalam video tersebut mempertimbangkan situasi ke depannya. Ya cuma saya nggak tahu itu merefleksikan ke belakang atau ke depan, gitu, ujar Fadlizon. Fadlizon kemudian menanggapi terkait Partai Nasdem yang telah mengusung Anies Baswedan sebagai capres tahun 2024. Ya, kalau menurut saya, tentu setiap parpol memiliki preferensi, memiliki hitung-hitungan, dan saya kira kita hargai deklarasi dan pencapresan dari setiap partai, termasuk yang baru-baru ini dilakukan Partai Nasdem dengan mencalonkan Pak Anies, ucap Fadlizon. Tanggapan lain juga datang dari Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, yang menyatakan partainya sudah terbiasa fight atau bertarung di kontestasi pemilihan umum atau pemilu. Mulanya Muzani ditanya, apakah Gerindra merasa kecewa terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memutuskan maju dalam kontestasi Pilpres tahun 2024. Sementara Prabowo juga akan maju menjadi capres dan akan berpotensi bertemu. Ia mengatakan, Gerindra sudah biasa fight, kata Muzani kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 6 Oktober.
Muzani menuturkan, Gerindra juga sudah biasa all out atau sekuat tenaga dalam mendukung suatu calon dalam kontestasi pemilu. Dia menyebut partainya itu pernah mendukung orang yang saat itu tidak populer dan memiliki elektabilitas yang rendah. Gerindra sudah biasa all out dengan sebuah popularitas yang rendah, elektabilitas yang tidak laku, dan menjadikan orang popularitasnya lebih tinggi sampai tokoh itu dinikmati. Sudah biasa, ujar Muzani. Muzani kemudian menanggapi jika Prabowo berhadapan dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Gerindra, lanjut Muzani, akan berjuang memenangkan Prabowo untuk menjadi presiden tahun 2024. Kalau kemudian harus bertemu Anies dan Pak Prabowo, kita harus berjuang untuk memenangkan Pak Prabowo jadi presiden, ujarnya.